Lovers. Hai, selamat siang Ages Lovers. Gimana nih dok? Sekarang hari Rabu lagi ya, kita balik lagi nih live di 12:30 sampai jam 1 ya dok. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membicarakan tentang apa ya Kak Regin? Tentang perawatan kecantikan yang aman dan efektif dok. Nah, perawatan kecantikan yang aman dan efektif berarti simple tapi ada hasil ya? Hasil, betul sekali Itu dok. banyak banget yang nyari karena hari gini ada yang takut jarum, aduh jangan mahal-mahal, aduh ada nggak sih yang instan. Nah ya, yuk kita bahas instan hari ini ya. Oke. Nah untuk yang perawatan sendiri dok, yang simple aja nih, yang instan tapi yang menghasilkan apa sih dok di sini? Nah kalau perawatan yang simple tapi ada hasil, kalau saya lebih merekomkan adalah kamu harus ada pengangkatan sel kulit mati dan menghidrasi kulit yang kering gitu. Nah tindakan yang itu bisa didapat dari mikrodermabrasi, Hydra Peel, dari peeling, itu bisa. Jadi intinya tindakan yang simple tapi bikin hasil adalah kamu perlu ngangkat sel kulit mati dan menghidrasi kulit. Tuh, sekali lagi saya tekankan di situ, gitu ya. Karena kalau kulit kita diangkat sel kulit matinya, jadi lebih halus dan lebih cerah karena sel kulit mati keangkat. Yang kedua, kalau kita mengatasi keringnya, kulit kering itu sebenarnya bikin kusam. Nah, kalau kita misalnya keringnya diangkat, kita bikin lembab, itu juga akhirnya menjadi lebih cerah dan glowing. Nah, tadi yang kalau saya bilang angkat sel kulit mati, yaitu dengan tindakan ada pengikisan, pergantian sel kulit yang dipercepat. Nah, itu banyak macam tindakannya dan juga bisa mengurangi flek. Ya, jadi itu rahasia sebenarnya adalah sesimpel-simpelnya itu yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, kalau dari produk bisa sama, prinsipnya adalah yang untuk mengangkat sel, untuk menghaluskan dan menghidrasi kulit. Nah untuk yang tadi dok, mikro sama peeling, kalau dikombinasikan sekaligus gitu boleh dok? Boleh aja dengan aturan khusus tertentu, dengan teknik tertentu. Jadi nggak langsung digabung tapi mikronya full, peelingnya full kayak gitu. Pokoknya ada tekniknya penggabungan itu, tapi boleh. Banyak kok kita lakukan begitu. Banyak banget. Jadi kalau mau yang murah, micro peeling, di Hydra Peel. Kalau mau yang bisa atasnya, ya udah jelas lah, kita langsung lakukan dengan skin booster, dengan kayak kolagen stimulator, itu yang kita bisa lakukan. Atau mengkoreksi langsung dengan contouring gitu ya. Nah untuk skin booster sendiri dok, ada nggak bedanya kayak skin booster apa jenis-jenisnya gitu dok? Ada dong. Skin booster itu bahasa yang mudah dipahami orang-orang saat ini, karena skin booster itu untuk membuat kulit kita kembali ke awet muda. Di booster dengan cara merangsang kolagen, di booster dengan cara kita memberi whitening kuat, di booster dengan cara kita mengobati jerawatnya dengan teknik khusus. Membooster itu apa sih? Booster itu adalah mempercepat, merangsang kolagen untuk lebih kenyal, untuk lebih anti aging, atau mempercepat whitening, atau mempercepat jerawat. Itu ngebooster, namanya mempercepat gitu ya. Nah untuk harganya sendiri dok, skin booster ini ada promo nggak sih di sini? Promo mah jelas ada. Jadi kalau untuk macamnya harganya bervariasi, tergantung dari bahan yang dipakai dan tergantung dari keluhan nanti yang akan dilakukan. Apakah skin booster boleh dikombin dengan yang lain tindakannya, itu boleh. Tapi apakah itu hasilnya cepat dan efektif? Sangat cepat dan sangat efektif. Skin booster gitu deh ya.
Nah, untuk contouring sendiri dok, ada treatment apa aja di sini dok? Kalau contouring wajah itu sebenarnya bagaimana kita mau membuat wajah itu menjadi segitiga yang kebalik. Jadi lebih lancip di bawah, atasnya lebih shape gini ya. Jadinya lebih landasannya gini. Kalau karena usia, gravitasi pasti kan jadinya segitiga. Jadi ini turun. Jadi ini kan lebihnya lurus, yang ini lebih lancip, segitiga. Ini kita mau buat segitiga kebalik, ya, bukan kayak beauty blender. Iya. Bukan. Tapi yang natural. Nah, contouring sendiri itu banyak yang bisa dilakukan. Kamu bisa dengan di thread lift atau tarik benang, kamu bisa dengan membentuk filler biar dia dagu tapi tetap naik. Kamu juga bisa melakukan botox, yaitu botox untuk rahang biar lebih shape, jadi dia lebih kecil lagi. Kamu juga bisa melakukan contouring dengan cara disuntik lemak pipi sini, sehingga nggak ngambil gantung ke bawah, tapi juga disuntik lemak pipinya biar lebih shape. Dan di HIFU juga bisa. Jadi HIFU bukan cuma untuk anti aging smile line, tapi dia juga bisa untuk fat burning ya, pipinya lebih chubby, jadi juga lebih contouring. Jadi bisa benang, filler, HIFU, botox, itu bisa. Berarti dilihat dulu ya dok kebutuhan wajahnya gimana. Kebutuhan dan keadaan saat itu dan budgeting ya pasti. Jadi nggak bisa ikut-ikutan kayak lagi tren thread lift gitu-gitu, nggak bisa ya dok? Oh, belum tentu. Dok, saya mau di thread lift dong, tiba-tiba gitu. Loh, kamu maunya apa? Saya mau ini, saya lebih ke tantirus, lebih ini loh. Kamu tuh perlunya ini Beda. dulu, baru nanti kamu bisa thread lift kayak gitu. Jadi ya beda-beda lah. Kalau kamu misalnya kamu pipinya tebal, langsung kamu thread lift, ngangkatnya tuh berat, jadi mudah riskan jatuh. Yang kedua, malah mindahin lemaknya menjadi lebih lebar mukamu, jadi harus hati-hati gitu ya. Nah, untuk tak bertahan berapa lama dok itu dok kalau thread lift gitu? Kalau misalnya tindakan yang lebih invasif, yaitu yang memasukkan dengan jarum, itu bisa lebih di atas tahun atau 9 bulan. 9 bulan, setahun setengah, 2 tahun, tergantung dari banyaknya yang saya pakai bahannya gitu, sama aktivitasnya dia. Aktivitasnya juga. Nah, tapi ada kok yang cuman kayak saya mau dikit aja dok, mau coba dulu. Saya nggak mau ya kalau dibilang dikit aja buat coba-coba, karena gini, kalau pakai sedikit hasilnya kan nggak maksimal. Kamu akan bilang bahwa oh di situ nggak bagus, nggak bisa. Terus saya coba yang lain lah. Kalau misalnya dosis yang dipakainya nggak sama, gimana dong? Dan keadaan pada saat itu nggak sama. Misalnya usianya menjadi lebih tua lagi, gitu kan, saya nggak bisa dong dibandingin. Jadi saya bilang saya nggak mau kalau coba-coba. Botox dok, coba dulu 10 unit. Saya nggak mau, nggak ada hasil. Saya udah bilang gitu. Ya, berarti mending sekalian yang total gitu ya dok ya? Gitu, baru dibilang itu saya coba dulu, saya lebih oke lah. Gitu. Nah, untuk pengulangan lagi dok, itu kayak butuh yang dari awal gitu kayak gimana dok? Sebenarnya botox atau filler atau benang itu sebenarnya bisa hilang total, tidak permanen di tubuh kita. Tapi perangsangan kolagennya kalau filler tuh ada. Nah, kalau ngulangnya itu biasanya nggak sebanyak yang awal. Sama benang juga gitu, dia diserap, cuman kan ada perangsang kolagen juga, jadinya kan juga sudah beda. Jadi biasanya dosisnya akan ada perbedaan sih, iya gitu ya. Nah, kalau untuk HIFU sendiri dok, itu kan nggak yang langsung permanen gitu kan, harus bertahap. Itu pengulangannya boleh berapa kali dok? Kalau pengulangannya HIFU itu sebulan sekali secara teori ya, tapi ada yang 2 minggu udah bisa ngulang kok. Ada yang sebulan, tergantung dari daya tahan tubuhnya. Enggak gitu. Bisa kok sebulan sekali. Nanti kalau sudah bagus baru maintenance, nggak perlu sebulan sekali, bisa lebih jarang. Tapi kalau diulang terus-terusan gitu ada efek sampingnya nggak? Efek bagus. Efeknya bagus, lebih bagus. Efek bagus. Efek samping tapi yang bagus itu gimana namanya? Berarti bagus. Iya. Soalnya kan takutnya kan orang nanti kalau keterusan bilangnya ketergantungan. Loh, beda dong. Kita merawat sama ketergantungan itu bisa dibilang mirip, bisa dibilang ada sinkronnya. Tapi kalau kamu tidak maintenance, ya kembali lagi kan ada gaya gravitasi, ada aktivitas, ada pertambahan usia. Nah, kalau kamu menjaga apa tuh namanya tadi bilang ketergantungan. Ya iyalah, tanaman kalau disiram nggak layu. Betul. Nah, kita kalau nggak dirawat ya jelek, pisut, kendor. Kendor. Banyak lah.
gitu ya. Nah, untuk produk nih dok, ada nggak yang aman dan efektif juga di sini? Kalau produk semua aman dan efektif, Jelas. tergantung dari kasusnya. Tapi Ya. amannya adalah ini sudah BPOM dan bumil busui friendly ya. Saya nggak tahu lagi mau pas. Bumil busui friendly dan sudah BPOM. BPOM. Apakah efektif? Jelas efektif. Ya. Nah, produk sendiri nih dok, dia yang apa itu yang kandungan yang harus dihindari? Maksudnya? Produk bahan-bahan yang harus dihindari yang di luar sana nih dok. Oh, Yang orang awam kan oke. kadang bingung. Yang jelas tidak boleh digunakan adalah penggunaan bahan merkuri dan hidrokinon yang berkepanjangan, tidak ada jeda waktunya. Ya, kalau merkuri mutlak nggak boleh digunakan pada kulit. Kalau untuk hidrokinon masih bisa digunakan dalam batas persentase aman dan jangka waktu. Ya, nggak bisa terus-terusan. Sama anti radang, anti steroid lah. Ya, itu juga dalam batas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa terus-terusan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, sama kayak bahan yang akan ada efek ngangkat sel atau mempercepat pergantian sel kulit, itu juga ada batas aman penggunaannya dan harinya dan waktunya malam kayak gitu lah ya. Jadi nggak bisa yang aduh saya ngambil bahan ini saya pakai di kulit saya tapi cara makainya salah. Iya, salah. Gitu. Ya menjadi memintarkan diri sendiri tanpa arahan yang baik dan tanpa pengetahuan bagaimana di kulitmu tuh cocok apa enggak. Gitu. Terus ini dok, treatment nih, kita yang mengatasi kulit sel itu, dia itu treatmentnya yang bagus, yang kayak sepele, kayak kok sepele sih, yang ringan dok, kayak facial gitu gimana dok? Kalau misalnya treatment yang relaxing aja, treatmentnya hanya untuk menutrisi aja, melembabkan ringannya aja, tapi nggak ada sisi medisnya, menurut saya sih boleh-boleh saja dilakukan. Tapi kan sayang, kalau kamu memang sudah perawatannya di klinik dan kamu ada ketemu sama dokter estetiknya, ya mending sekalian tindaknya ke sisi medis lah. Ya sekalian. Yes. Cuma nambah ringan kok, peeling lah, kayak mikro lah gitu loh, daripada kamu cuma facial doang. Memang facial tuh bisa, wajah kita juga fresh, wajah kita tuh lebih cerah juga, selain fresh dan cerah pasti karena masuk nutrisi, karena masuk massage relaxing. Kamu tinggal tambahin lah angkat sel kulit mati sama mikro gitu, Hydrapil, mikro, peeling boleh gabung itu, jadi akhirnya makin lebih enak di wajah kita. Kan gini, kalau kulit kita jaga, kita rawat itu lebih moist, lebih kenyal, lebih kayak megang kulit bayi lah, kulit anak lah, kan nggak tebal, nah lembut, nah kan nggak kasar, nggak kaku. Itu karena banyak sel kulit mati. Nah makanya kita perlu mengisi sel biar lebih cerah, biar lebih anti agingnya juga bagus ya. Untuk peeling sendiri ini dok, kan dari tadi peeling kan, ini dia itu bakalan ada ini nggak sih, kayak kadang kan terlalu melupas atau gimana gitu dok? Ada, tergantung dari, saya sebenarnya peeling itu tergantung dari bahan peelingnya, jadi persentase peeling, proses masuknya peeling sedalam apa, apakah di epidermis atau tengah atau yang memang sampai ke basal banget, itu semua juga perlu dilihat gitu kan. Jadi jenis peelingnya apa akan memberikan efek yang berbeda, apakah dia pengelupasannya kuat banget jadi kusam dulu tuh, atau enggak melalui kusam tahu-tahu udah bersih cerah aja, gitu bedanya ya. Nah kalau misalnya apa saya cocoknya dengan peeling apa, itu juga tetap harus konsul dulu, dilihat dulu, dan saya biasanya raba dulu. Kalau nggak saya raba kadang nggak bisa ya dari foto. Iya. Karena beda ya dari Beda. foto sama nanti di bawah lampu, betul. Bisa ada perubahan. Nah Gitu. untuk peeling sendiri nih dok, dia bisa buat kayak kulit berjerawat gitu, bisa ya? Peeling bisa kulit berjerawat, maksudnya peeling bisa mengobati kulit jerawat? Iya dong, karena kan ada peeling acne. Kalau misalnya peelingnya cuman yang untuk kasus ngangkat sel aja juga ada. Peeling yang memang untuk flek yang dalam juga ada.
Jadi beda-beda terapi, bahannya beda-beda, cara aplikasinya beda-beda juga, cara ngapusnya ada yang langsung, ada yang di rumah, beda. Kalau ini dok, kan biasanya orang tuh ngelihat yang kelihatan urat-uratnya itu loh dok, itu kan biasanya orang bilang kulitnya semakin tipis pakai apa sih, karena apa Iya. gitu kan, apa itu dok? Nah, kalau orang bilang kulitmu tipis, sebenarnya gurat itu bisa terjadi bukan karena kulitnya tipis, tapi bahan apa yang kamu pakai yang membuat dia makin banyak vaskulernya atau banyak urat yang muncul. Salah satu bahannya adalah biasanya yang banyak mengiritasi kulit. Iritasi kulit misalnya dia terlalu lagi bikin ngelupas banget, pasti perlindungan tubuh adalah dengan melebarnya pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan yang mengandung steroid pun bisa bikin dia gurat gitu. Jadi ada perlu dicek. Kamu biasanya pakai apa yang kamu lakukan, kebiasaannya apa, dan bahan utama yang dipakainya apa. Ya itu tadi saya bilang, kamu ada gesekan di kulit atau pas lagi ngelupas gede-gede, atau kamu memang pakai bahan steroid. Itu yang bisa bikin guratnya makin ada, makin jelas, makin kalau kena matahari makin merah. Bilang kulitmu tipis, enggak, no, karena perlakuan biasanya. Dan memang produk harus saya atur pemakaian produk yang dia punya sampai kalau bisa dilepas gitu ya. Berarti cara nyembuhinnya biar semula itu juga bertahap juga ya dok? Dibantu dengan skin booster atau PRP lebih cepat loh healingnya, membaiknya lebih cepat hilangnya, atau di IPL vaskuler itu bisa lebih cepat. Memang dia tujuannya untuk memecah si vaskulernya menjadi lebih kecil, terus dimakan sendiri oleh sel tubuh kita, jadi ya udah hilang gitu. Banyak sih di luar sana yang bisa dilakukan, tapi kalau kita di sini salah satunya ada dengan IPL, dengan skin booster atau PRP. Bagus hasilnya. Untuk bedanya IPL sama skin booster nih dok? Beda. Skin booster itu dengan bahan yang kita masukkan ke dalam tubuh dengan meso. Meso itu adalah memasukkan zat cair ke bawah kulit. Meso itu skin booster. Kalau misalnya IPL adalah suatu alat, yaitu alat penunjang yang menggunakan reaksi panjang gelombang sinar. Dengan panjang gelombang tertentu ada ukurannya, mulai dari 430 nanometer sampai 1200 nanometer, yang akan menghasilkan efek tersendiri. Hasilnya berefek. Kayak misalnya, kalau saya pakai IPL whitening, filter yang saya gunakan adalah 530. Apa sih fungsinya? Dia akan memecah pigmen melanin. Yang akan nanti dimakan oleh tubuh sendiri, sel tubuh. Kalau saya pakai filter yang 430, yaitu 430 untuk akne sama kemerahannya, itu bisa untuk mengurangi produksi minyak dan memang untuk mengobati aknenya. Aknenya itu dari si porfirinnya atau residu makanannya si kuman akne itu ditembak, dia akan menjadi oksigen sehingga mati. Teorinya banyak sih sebenarnya gitu ya. Kayak memecahin untuk hair removal, jadi untuk biar rambutnya menjadi lebih jarang-jarang numbuh dan halus, itu pakai filter 590 kalau saya nggak salah. Itu dia untuk biar papul rambutnya itu mati, jadi yang paling ujungnya itu dia mati. Jadi sehingga kalau numbuh baru juga lebih lambat, sama lebih kecil-kecil, lebih halus. Kalau dibilang hilang permanen total, enggak sih, tapi benar-benar jarang muncul, benar-benar lebih kecil-kecil, halus banget. Jadinya akhirnya efektivitasnya tinggi banget untuk menghilangkan bulu. Di sini bagus untuk hair removalnya karena energi yang dipakai itu top. Ya, jadi beda sama di klinik lain yang satu kali itu masih agak sering munculnya. Ini benar-benar satu kali itu udah better banget, pasien saya suka banget. Jadi pengulangannya ya per 2 minggu itu akhirnya cepat bagus ya. Berarti untuk IPL sendiri itu bukan cuma di wajah ya dok ya treatmentnya itu? Bisa untuk tubuh, memang perutnya kita kan sterilkan lagi ya. Itu bisa untuk apa, problem di tubuh, masalah mau hair removal, untuk whitening bisa. Tapi memang perutnya itu pasti akan kita khususkan gitu ya. Beda-beda nih. Nah untuk produk ada yang baru nggak sih? Kita spill lagi nih produk yang Nah kamu udah megang sendiri ini tuh, kenapa ini tuh produk. Nah nih ada produk. Ih, bagus itu, saya suka produknya dan pasien-pasien juga suka. Kamu suka nggak Rin? suka banget, Iya. jatuh cinta. Hasilnya itu dia bikin angkat sel dengan retinal, jadi mempercepat regenerasi sel kulit. Jadi dia ada
proses angkat sel kulit mati ada. Lalu tetap ada menjaga kelembapan kulitnya dan juga akan ada tetap whitening agentnya yang memang mirip kerjanya dengan hidrokinon. Ya, jadi dia memecah untuk memblok enzim yang membuat flek itu muncul. Dia diblok dengan enzim tirosinase yang diblok sama si Chroma Bright yang fungsi kerjanya mirip sekali dengan si hidrokinon. Kita bukan hidrokinon. Tapi masih aman ya dok? Aman, tapi tidak bisa untuk ibu hamil karena memang ada kandungan retinal yang mana retinal itu kerjanya lebih cepat dibandingkan retinol. Dalam hal mengubah pergantian sel. Ya, yang orang kenal kalau medisnya adalah retinoic acid. Nah, ini rubahnya ke retinoic acid cepat dibandingkan retinol. Ada beberapa tahap. Kalau retinal cuma satu tahap menjadi ke retinoic acid. Gitu. Bagus hasilnya untuk juga lebih halus. Untuk juga kerut-kerut halus tuh hilang, berkurang. Apalagi masuk bahan ceramide, melembabkan yang fungsinya narik air, yang memang untuk kulit kering tadi saya bilang kering pokoknya diatasi dulu lah untuk lebih cerah. Nah, ini banyak di sini kandungannya. Jadi sudah cukup dari satu bahan untuk semua kebutuhanmu. Ya, anti kerut, whitening, biar nggak kering, gitu. Ya sama merintis masih aman. Iya. Orang yang tipikal mudah jerawat, pori besar, berminyak pakai ini oke. Contohnya Kakak Regin ya. Jadi lebih halus ya, Halus banget. porinya mengecil banget. Tadinya besar-besarnya sekali, ini udah berkurang jauh. Kalau mau lebih maksimal ditambahin mikro atau skin booster oke banget. Tapi ini aja udah bagus gitu ya. Nah untuk kulit virgin skin dok, boleh nggak sih dok langsung pakai ini? Boleh, virgin skin atau kulit yang pemula pakai ini boleh. Awal tiap hari boleh, nggak ada masalah, tiap malam. Tapi kalau misalnya ada masanya kayak pengelupasan ringan, kadang orang merasa tuh mulai dari bawah wajah ke atas itu pakainya nggak usah tiap hari dulu, nanti baru 2 hari sekali lagi, habis itu baru tiap hari. Gitu, boleh nggak masalah. Nah untuk ini kulit yang sudah memakai krim dokter sebelumnya, Kalau untuk Kalau pakai krim pergantian. sebelumnya pergantian boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih ada, saya lebih senang biasanya kita taper. Jadi taper itu antara krim saya dengan krim sana, krim edgeless dengan krim sana itu seling sehari-sehari. Hari ini pakai sini, besok pakai sana. Lebih senang begitu, lebih bagus begitu enak daripada langsung benar-benar ganti langsung pakai ini. Karena kalau misalnya peralihan kan kita nggak tahu tuh isinya apa di sana. Jadi saya mending peralihan dulu ya. untuk harganya sendiri nih dok, berapa sih? Coba di spill sama Regin, berapa harganya? Harga normalnya 150.000 ya dok. Yep. Kalau beli 1 diskon 10%, kalau beli 2 diskon 15%. Iya, betul. Ya, beli 1 diskon 10, beli 2 diskon 15. 15%. Kalau kamu misalnya merekomendasikan temenmu, kamu beli 1 aja juga bisa diskon 15. Tapi ada rekomendasinya, gitu ya. Ya. Oke dok, terima kasih nih. Apa promonya? Ya ini Juli tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 24, tinggal 6 jangan hari. lupa promo Juli juga masih ada. Masih glow up July, jadi bikin kulitmu menjadi glowing dan harga juga dibanting harga. Dari yang 400-an juga bisa cuma 200.000 aja, juga ada yang serba 99.000. Itu kamu bisa dapat peeling tadi tinggal 99. Kamu bisa dapat parafin tangan dan kaki. Gitu ya. Yang terakhir nih dok, tips nih dok buat edges lovers di luar sana, kan cuaca lagi berbeda-beda, maksudnya habis mendung panas. Kalau Banyak yang sakit. iya betul, tipsnya nih dok biar sehat kulitnya Tipsnya juga. biar sehat badan dan kulit. Pertama kamu harus banyak minum, sehari 2 liter minimal, dan kamu minum vitamin C ya. Vitamin C selain buat daya tahan tubuh karena sifat antioksidannya kuat, kamu minum tiap hari kulitmu menjadi lebih cerah. Ya. Tapi tetap minum paling enggak 2 liter sehari. Dan jangan lupa gunakan sunscreen. Itu dia. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Edgeless Lovers. Sampai ketemu lagi juga dok nanti next di Rabu depan ya dok. Insya Allah Rabu depan ya. Setengah 1 sampai jam 1. Ya betul. Terima kasih dokter. Bye bye.